Ini kasusnya soalnya pembunuhan berencana. Apakah Pak Fadil nggak tahu? Dan itu di wilayah dia. Waktu pembersihan TKP itu kan TKP loh ini. Itu masa Pak Fadil nggak tahu? Masa Kapolri nggak tahu ini ada bisa berkaitan sama Pak Fadil? Bismillahirrahmanirrahim, guys. Masih ingat kan Babe Roland nih? Ya. Nih, gue mau ngajarin. Kalau kalian udah pesen ini buat nemenin minum kopi enak nih. Nah, gue kalau ngonten biasa begini nih. Nah, ini gue ambil yang pisang keju nih ya. Nah, itu ya guys, dibelah jadi dua. Terus celup di kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Sensasinya itu luar biasa. Kejunya tetap terasa, kopinya ada aroma pisangnya. Buruan pesan Babe Roland, nomor WA-nya ada ya, dijamin halal, enak, berkah insya Allah hasilnya untuk perjuangan. Langsung hubungi dah ya, itu gitu aja gitu. Buat nemenin minum kopi. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap akal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jannabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gua kali ini adalah masih berkaitan dengan kasus Ferdy Sambo ya. Kita masih ingat kasus KM50 ya. Kasus KM50 ini sekarang lagi dikait-kaitkan karena Ferdy Sambo itu termasuk yang dalam penyidikan di KM50 dan suka buat skenario. Dan kita masih ingat ada video ini guys. Ini video legend nih. Ini tentang Kapolda Metro Jaya Pak Fadil Imran. Kita lihat sama-sama videonya, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemudian melakukan penyelidikan Pak. Kebenaran informasi tersebut. Ya. Dan ketika anggota Polda Metro Jaya mengikuti kendaraan yang diduga adalah pengikut MRS, Ya. kendaraan petugas dipepet. Lalu kemudian diserang Dipepet dengan diserang. menggunakan senjata api dan senjata tajam, sebagaimana yang rekan-rekan lihat di depan ini. Anggota yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang, kemudian melakukan tindakan tegas terukur, Tegas terukur. sehingga
terhadap kelompok yang diduga pengikut MRS yang berjumlah 10 orang meninggal dunia sebanyak 6 orang. Saya ulangi, terhadap kelompok MRS yang melakukan penyerangan terhadap anggota dilakukan tindakan tegas dan meninggal dunia sebanyak 6 orang. Jadi untuk kerugian yang dialami oleh petugas adalah sebuah kendaraan yang rusak karena dipepet serta terkena tembakan dari kelompok yang melakukan penyerangan. Pada kesempatan ini ya, itu potongan videonya guys ya. Itu potongan videonya waktu tragedi KM 50 ya. Itu potongan video waktu tragedi KM 50. Pak Fadil, wah luar biasa ya. Pada itu posisinya di Karawang. Sekarang Pak Fadil kemana ya? Kasus Sambo ini Pak Fadil kemana? Pak Fadil kan pernah foto sama Pak Sambo begini ya Pak. Nih. Coba ada foto Pak Fadil sama Sambo lagi apa itu? Ya berpelukan sampai nyium begitu ya Pak. Ya kan Pak ya? Nah tuh. Nih. Ya kan? Ini sekarang Pak Fadil kemana? Dan itu yang kita taruhlah percaya omongannya dia di konferensi pers itu, kita taruhlah percaya deh ya, yang mau walaupun rada berat mau percaya. Cuman nah ini sekarang lagi terbongkar nih. Nah itu mubahalah itu jalan sayang. Doa itu dikabulkan sama Allah. Doa orang terzalim itu dikabulkan. Tuh. Ya itu Pak Fadil lagi memeluk Ferdi Sambo itu. Itu kan peristiwanya Ferdi Sambo ini ada di mana? Wilayah Kapolda Metro Jaya ya. Dan waktu konferensi pers itu, nah ini ada Pak Dudung ya, ada Pak Dudung, ada yang ini pakai masker, gua nggak tahu siapa namanya beliau, ya tapi yang ini kan Hendra Kurniawan itu ya, yang juga terkait kasus Sambo ya, benar nggak sih? Iya nggak sih? Ya, apakah Pak Fadil Imran BAJ gitu sama kasusnya Sambo? Kalau menurut kalian gimana guys? Nah ini ada menurut juga ya, menurut dari salah satu pengacara ini terkait kasus Brigadir J, Damai Hari Lubis, presisi jika Kapolri copot Kapolda Metro Jaya. Pak Kapolri gimana nih? Kapolda Metro Jaya santuy-santuy aja Pak di wilayahnya Pak. Ya kita harus bersuara ini. Ya kita harus bersuara ini, tapi bersuara cantik. Ya kita bukan menuduh, bukan apa. Cuman kan kami heran itu tadi video waktu Pak Fadil konferensi pers masalah KM 50. Di bawah ada foto Pak Fadil berpelukan sama Ferdi Sambo. Dan waktu konferensi pers KM 50 itu Pak Fadil, ada Pak Dudung yang itu saya nggak tahu. Dan sebelahnya adalah Jenderal Hendra Kurniawan itu kalau nggak salah ya itu yang juga terkait kasus Sambo itu. Nah, jadi akhirnya publik itu menilai bahwasannya Kapolda Metro Jaya ini diduga ada kaitannya itu. Diduga ya kita. Apakah Pak Alisio Sigit akan presisi? Menurut Damai Hari Lubis, kita baca ini di Fakta Kini. Masyarakat bangsa ini kesulitan untuk memahami makna presisi, bahkan sulit mempercayai kredibilitas sistem rezim yang mencakup unsur-unsur kualitas, kapabilitas, dan kekuatan yang dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat bangsa ini. Jika Kapolri belum berani mencopot jabatan Fadil Imran selaku Kapolda Metro Jaya setelah pencopotan Kapolres Jakarta Selatan, Karopaminal Polri, dan 25 pemutasian 25 anggota Polri lainnya atas perbuatan negatif dan tercelah etika profesi, melanggar sistem hukum dan perundang-undangan, termasuk melanggar Tribarata dan Catur Prasetya terkait kejahatan yang mengakibatkan tewasnya Brigadir Joshua melalui tuduhan akibat saling menembak dengan TSK.
dengan tersangka Barada Eliezer. Insiden diawali adanya teriakan Nyonya Sambo akibat pelecehan seksual dan kekerasan yang dilakukan Brigadir Joshua terhadap diri istri Irjen Van Sambo, sang Kadif Propam Polri. Nah, kan tembak-menembak, itu dipepet, itu ada alat-alat itu waktu di konferensi pers. Nah, ayo, sama nggak sih ini kejadiannya? Nah, ini Pak Fadil nih, Pak Fadil gimana? Apakah kejadian Verdi Sambo ini Pak Fadil tahu? Tapi kalau tahu kenapa didiamkan gitu? Maka ideal demi supremasi hukum Kapolri berlaku equal dan berkepastian hukum. Segera mencopot Fadil Imran dari jabatannya sebagai Kapolda Metro Jaya. Disebabkan karena Kapolres Jakarta Selatan salah satu mata rantai melalui garis komando dan struktural teritorial serta fungsional. Sehingga jika dikaitkan kepada kasus dugaan pembunuhan berencana yang sudah dipublis oleh Kapolri melalui berbagai media publik. Nah, ini kasusnya soalnya pembunuhan berencana. Apakah Pak Fadil nggak tahu? Dan itu di wilayah dia. Waktu pembersihan TKP itu kan TKP loh ini. Itu masa Pak Fadil nggak tahu? Masa Kapolri nggak tahu ini ada bisa berkaitan sama Pak Fadil? Apa mungkin seorang Kapolres terhadap kehadirannya di TKP Lokus saat baru saja terjadinya tempus tragedi tragis, sang bawahan Kapolres sama sekali tidak memberitahukan adanya peristiwa tragis terbunuhnya anggota Polri Joshua, Ajudan Kadif Propam Irjen Sambo. Terlebih notabene tempus dan lokus delikti atau TKP di rumah dinas Polri yang ditempati pejabat Kadif Propam Polri. Iya, nggak mungkin nggak tahu gitu. Ini TKP-nya itu di rumah bintang 2 Kadif Propam. Itu kalau Kapolres ke sana itu nggak mungkin nggak lapor sama Pak Fadil. Sebelum konferensi pers nggak mungkin nggak lapor sama Pak Fadil, ya kan ya? Menurut kami seperti itu. Dan ini bagi kami adalah sebuah fakta lagi bahwasannya setelah ada konferensi pers, setelah kasus ini mulai mencuat, ada foto ini nih Pak Fadil berpelukan, nih, nah tuh, iya kan sampai nyium, nah sampai nyium, iya kan, nah ini dan ini wah luar biasa nih. Di KM 50 itu, waktu konferensi pers, kita taruhlah percaya deh sama konferensi pers itu, taruhlah percaya kita, iya kan? Dan di foto ini ya, waktu konferensi pers, itu ada Pak Hendra Kurniawan. Ini juga Pak Hendra ini, bentar ya. Nih, Pak Hendra ini, bentar, gua gede ini. Nah, yang paling kiri itu, ya Hendra ini, nah, nih, bentar. Itu juga ada Pak Dudung ya. Nah, Pak Hendra ini juga termasuk yang mendapatkan sanksi dari kepolisian waktu kasus ini Sambo ini, iya dekat juga sama Sambo, iya kan? Nah, kenapa Kapolda Metro Jaya ini minimal ada konferensi pers kayak masa yang konferensi pers Kapolres? Kapoldanya mana? Nggak konferensi pers begitu. Mana suaranya Pak Fadil nih? Mana? Apakah berkaitan? Dan Kapolri kami harap bisa tuh ya melihat apa yang dilihat masyarakat ini agar lewat kasus Brigadir Joshua ini terbongkar semua kasus oknum-oknum di dalam polisi ini. Ya, oknum. Kami masih berharap, rakyat masih berharap kepolisian bisa menjadi institusi sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat. Pengayom, pelindung, pelayan masyarakat. Nah, dengan tewasnya Brigadir Joshua ini petugas yang tewas. Gimana yang 6 orang itu rakyat itu? Dan ini gua rasa insya Allah termasuk mubahala, termasuk doa-doa orang terdolimi. Ya mudah-mudahan ini terbongkar semua. Ya kami meyakini Pak Kapolri bisa, insya Allah. Kami berharap, ayo Pak Kapolri bisa. Ya ini Kapolda Metro Jaya, Fadil Imran, ada beberapa hal janggal yang kami lihat di kasus Verdi Sambo ini tentang
Kapolda Metro Jaya. Dan mudah-mudahan ini bisa terungkap. Dan itu kami dengan ditersangkakannya Irjen Verdi Sambo, kami mempunyai harapan baru terhadap institusi Polri. Dan mudah-mudahan Bapak Kapolri bisa benar-benar presisi. Seperti kata Bung Damai Lubis, kalau Kapolri berani mencopot Kapolda Metro Jaya dan memeriksanya. Karena pasti ada kaitannya Pak, itu di wilayahnya. Ya kan begitu aturannya, ya kan? Kapolresnya habis gitu, habis konferensi pers. Kapolres itu konferensi pers loh. Masa nggak laporan? Masa nggak laporan ke Polda? Kalau nggak laporan pelanggaran, ya kan? Ya udahlah, mudah-mudahan ini terbongkar semuanya. Kita tetap berdoa. Kekuatan doa itu luar biasa. Ini termasuk salah satu kekuatan doa kita ini, ya kan? Sekarang ini yang naik lagi nih KM 50 nih. Naik lagi KM 50. Kenapa? Karena Kadif Propam itu yang ditersangkakan ini, yang dicopot nih, itu yang ngurus KM 50. Berkaitan juga sama Pak Fadil. Tuh Pak Fadil tuh ngomongin KM 50. Tapi ngomongin Verdi Sambo, Pak Fadil diem aja. Ada apa Pak Fadil? Dah, gitu aja dari gue. Silakan kalian yang belum subscribe, silakan subscribe. Yang kalian rasa ini kalian suka ya kalian like. Kalau kalian rasa manfaat ini silakan di-share. Insya Allah jadi ya. Gua Pepe Aldo minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, insya Allah kebuka semuanya. Semangat. Pak Kapolri bisa dong, Pak Kapolri bisa. Bismillah. Rakyat mendukung Kepolisian Negara Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah. Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN. Dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau. Sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya. Lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah, gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.